Re-upload film jadul ternyata bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan juta rupiah bagi para konten kreator di YouTube. Fakta menariknya di sini, re-upload film jadul itu terbebas dari klaim hak cipta. Beberapa orang konten kreator di YouTube lebih memilih banting setir untuk menjadi konten kreator re-upload film jadul ini. Namun sayangnya, baru segelintir orang yang mengetahui bahwasanya re-upload untuk film jadul ini itu terbebas dari klaim hak cipta. Sebelum kita lanjut ke pembahasan bagaimana tata cara untuk re-upload dari film jadul ini, hingga dari tata cara untuk mendapatkan film jadul yang terbebas dari klaim hak cipta. Sebelum kita lanjut, ada baiknya saya mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk tekan like di videonya, tekan tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi update video berikutnya yang akan saya ulas di sini. Kita akan bahas tuntas semuanya setelah yang satu ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan kasih salah satu contoh, itu channel yang berhasil itu melakukan re-upload film jadul ini. Saya akan coba searching channelnya biar teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini itu bener-bener nggak ngadi-ngadi ya. Orang ini tuh benar-benar sukses dalam melakukan upload film jadul, yang mana itu pekerjaannya memang benar-benar simpel gitu. Dia cuma cukup mencari film jadulnya dan di-upload ulang seperti ini, dan itu benar-benar terbebas dari klaim hak cipta. Dan fakta menariknya lagi, itu dia memotong bagian-bagian videonya biar bisa di-upload sebanyak mungkin dalam satu episode. Ini kan ada satu episode, misalnya durasi filmnya itu sekitar 60 menit atau 1 jam lebih. Nah, ini dipotong menjadi beberapa bagian dan di-upload seperti ini. Untuk pembuktian bahwasanya re-upload film jadul ini itu terbebas dari klaim hak cipta, itu di sini itu iklannya benar-benar masuk ke para re-upload film jadul ini. Nanti juga saya akan jelaskan lebih detail itu terbebas klaim hak ciptanya seperti apa. Nah, ini teman-teman bisa lihat dia memotong beberapa bagian dari satu episode, yang mana ini bisa dia re-upload dalam satu episode itu beberapa video, dan durasinya pun nggak terlalu pendek. Ini durasinya sekitar 20 menitan ya, ada yang 17, 18, 16, dan itu bisa di re-upload berulang oleh peng-re-upload film jadul ini. Sekarang kita lihat untuk berapa sih penghasilan yang didapatkan oleh konten kreator yang re-upload film jadul seperti ini. Kita langsung saja masuk ke Social Blade ya. Kita nggak akan ngadi-ngadi, kita langsung cek itu seperti apa sih penghasilannya gitu. Saya akan cek di situs Social Blade langsung, yang mana ini tafsirannya itu sangat mendekati kalau di situs Social Blade ini. Kita cari itu channelnya tadi itu namanya Ngobrol YouTube. Kita searching. Teman-teman bisa lihat sendiri itu dalam waktu 30 hari dia mendapatkan view 2,9 juta atau mendekati 3 juta view. Wow, luar biasa. Dan penghasilannya itu ditaksir di sini itu 731 hingga 11.000 dolar. Nah, teman-teman bayangin saja itu 11.000 dolar dikalikan 15.000, itu berapa sih dia mendapatkan penghasilan dari cuman re-upload film jadul ini aja. Kita akan coba kali itu 11.000. Itu kita kalikan ke dolar 15.000 saja, tidak usah yang tinggi-tinggi. Dia mendapatkan 165 juta per bulan dari re-upload konten jadul doang. Dia nggak susah-susah memikirkan ide kontennya seperti apa, dia cukup mencari film jadulnya dan di re-upload. Ini tips ya bagi teman-teman yang ingin mencoba. Nantinya saya akan kasih tips bagaimana cara mendapatkan film jadulnya dan bagaimana caranya supaya channel teman-teman itu bisa jalan di bagian re-upload konten jadul ini. Nah, sekarang untuk masalah penghasilan saya nggak bohong ya, itu sudah kita kalikan sendiri. Itu dia bisa meraup puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan dari re-upload film jadul di channel YouTube-nya.
Sekarang kita masuk, kita tadi lihat, ini sekarang kita putar lagi ya bagian channel orang tadi. Ini belum banyak sih orang yang tahu ya bagi teman-teman, ini dicatat, ini belum banyak yang tahu bahwasanya itu reupload film jadul ini benar-benar terbebas dari klaim hak cipta. Jadi hanya segelintir orang yang baru, jadi di sini hanya segelintir orang yang baru mengetahui akan hal ini. Nah, mereka yang baru mengetahui itu dimanfaatkan untuk melakukan reupload film jadul ini. Kita masuk ke bagaimana cara mendapatkan film jadul ini. Saya tidak akan menjelaskannya secara detail untuk cara mendapatkannya itu karena akan menjadi pelanggaran juga untuk saya membuat videonya ya. Cuman saya kasih gambaran, teman-teman bisa mendapatkan film jadul ini itu di YouTube langsung ya. Nah, untuk tips cara mengambilnya itu teman-teman bisalah cari sendiri gitu. Berikutnya saya akan kasih contoh, itu orang tadi itu melakukan reupload filmnya itu dikasih sound atau dikasih seperti review film. Teman-teman tentunya pasti pernah nonton kayak seperti review film di IQ7 Sakahayang. Nah, dia buat reviewnya itu seperti itu. Namun faktanya meskipun dia tidak membuat review yang diediting seperti IQ7 dan Sakahayang itu, ini film jadul ini juga masih terbebas dari klaim hak cipta. Saya nggak hanya sekedar ngomong, saya akan buktikan ini benar-benar nggak sih, karena saya sudah pernah upload itu film jadulnya, reupload, dan dicek di bagian YouTube Studio. Kita akan cek langsung, itu benar-benar tidak ada yang namanya klaim hak cipta pembatasan sama sekali. Teman-teman bisa lihat di sini, itu videonya aman ya. Ini benar-benar saya reupload dan nggak diedit sama sekali gitu. Jadi saya ambil dari itu, saya ambil di sini itu di YouTube sendiri dan saya reupload seperti ini, dan itu benar-benar terbebas dari klaim hak cipta. Di sini juga bukan hanya satu judul film saja ya, film jadul saja. Ini ada beberapa judul film jadul yang terbebas dari klaim hak cipta yang nanti teman-teman bisa manfaatkan jika teman-teman serius ingin menjadi content creator di YouTube yang kerjanya gampang gitu, yang tanpa perlu membuat video, memikirkan ide konten. Teman-teman cukup melakukan reupload film jadul seperti ini. Sekarang berikutnya, gimana sih bang tekniknya? Itu kan gak gampang juga dia memulai mereupload film jadul hingga jalan seperti itu. Nah, itu kan gak segampang itu. Malahan yang ada, saya sendiri pun memulai nge-upload gitu di bagian film jadul, itu nggak dapat view-nya itu nggak berapa, cuman ada beberapa yang nge-view gitu, mungkin yang tersesat gitu. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya supaya bisa jalan reupload dari film jadul ini. Teman-teman bisa lihat, memang di sini tidak terlalu banyak view yang saya dapatkan ketika saya melakukan reupload film jadul ini, karena memang tidak lagi saya update di channel ini gitu. Ini hanya saya reupload beberapa saja. Dan tips yang pertama yang terpenting jika teman-teman ingin memulai, itu yang pertama yaitu adalah konsistensi update teman-teman. Jadi teman-teman tetaplah konsisten update, konsisten upload jika teman-teman ingin meraih atau mendapat view dari YouTube itu sendiri. Karena untuk memancing sistem mendapatkan view itu juga susah-susah gampang seperti itu. Ada beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk memancing sistem supaya bisa menjangkau video yang teman-teman upload di YouTube. Tips yang pertama itu udah jelas teman-teman, yaitu harus konsisten upload. Nah, jadi teman-teman bisa atur waktu uploadnya untuk upload 2 kali sehari atau 1 video sehari. Yang terpenting teman-teman konsisten. Tips yang kedua, saya di sini tidak akan terlalu menjelaskan di bagian tips yang kedua, cuman teman-teman nanti bisa cari di tutorial yang lain, itu cara jelas di tips yang kedua yang saya jelaskan. Tips yang kedua di sini, jika teman-teman ingin benar-benar memulai di bagian reupload film jadul ini, teman-teman coba pancing sistem dengan menggunakan metode oplosan. Untuk metode oplosan yang benar itu sudah saya coba sendiri, itu 313. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa tonton tutorialnya di video yang lain gitu, atau di channel-channel lain itu banyak menjelaskan tentang upload video. Saya tidak akan menjelaskan gimana lebih detailnya tentang upload video bagi teman-teman yang ingin memancing sistem. Jadi jika teman-teman sudah konsisten update dan teman-teman upload, percaya nggak percaya, itu pasti reupload film jadul teman-teman yang teman-teman upload itu akan jalan. Dan pertanyaan yang terakhir, bang, seandainya itu reupload film jadulnya itu jalan,
Apakah nanti itu benar-benar bisa dimonetisasi bagi kita channel baru yang benar-benar memulai di bagian re-upload film jadul ini? Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, saya nggak menjamin ya, bukan nggak menjamin maksudnya di sini, karena saya belum pernah mencoba. Namun saya menjamin jika teman-teman melakukan re-upload dengan melakukan editing seperti yang dilakukan oleh Ngobrol YouTube tadi, dan juga seperti yang dilakukan oleh IQ7 dan Saka Hayang dengan memasukkan sound jalan cerita yang teman-teman buat sendiri. Nah, itu saya jamin teman-teman akan bisa dimonetisasi channelnya. Tapi jika teman-teman melakukan re-upload sepenuhnya meskipun tidak diklaim hak cipta, di sini saya belum tahu ya itu apakah tidak bisa dimonetisasi atau bisa, karena saya belum coba. Ada baiknya bagi teman-teman yang benar-benar baru memulai, saya sarankan teman-teman untuk melakukan review seperti yang dilakukan oleh Ngobrol YouTube tadi, atau seperti yang dilakukan oleh channel-channel review film seperti IQ7 dan Saka Hayang. Jadi di sini sudah cukup jelas ya bagi teman-teman yang ingin memulai, khawatir akan videonya tidak akan mendapatkan view dari YouTube-nya seperti yang saya lakukan di sini. Ini memang tidak saya fokuskan untuk mengerjakannya ya. Kalau saya fokuskan untuk di-upload ini videonya, ini pasti akan kepancing sistemnya untuk ditemukan video kita. Cuman ya masalahnya ini belum ke handle oleh saya sendiri gitu. Tapi bagi teman-teman yang benar-benar ingin mencoba, teman-teman bisa melakukan tips yang saya katakan tadi. Yang pertama itu yang terpenting konsisten. Yang kedua teman-teman pancing sistem untuk melakukan metode oplosan. Nah, untuk caranya teman-teman bisa lihat di tutorial di channel-channel lain, itu banyak. Dan untuk tips yang terakhir di sini teman-teman boleh membuat thumbnail semenarik mungkin untuk memancing video teman-teman biar bisa bersaing di kalangan video-video lain yang juga melakukan re-upload film jadul yang sama. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.